Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Semoga kabar kakak semua selalu sehat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Baik kakak soleh dan solehah, sebelum kita mulai pembelajaran tematik pada hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Materi tematik pada hari ini yaitu masih di tema organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran 5 dan 6, ini terdapat muatan bahasa Indonesia IPA dan SBDP KD 3.1. Nah, sekarang kita buka halaman 77. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan seksama. Otot manusia. Otot adalah gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan kita dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Sistem otot manusia terdiri atas lebih dari 600 otot. Setiap jenis otot memiliki fungsinya masing-masing, terutama untuk menciptakan suatu gerakan tertentu. Otot bergerak dengan memperpendek dan memperpanjang tendon, sehingga dapat menggerakkan tulang. Tendon merupakan pita elastis yang kuat. Tendon berasal dari jaringan ikat yang mengikat otot ke bagian tulang. Jaringan otot dibedakan menjadi 3, yaitu jaringan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Secara umum, otot berfungsi menggerakkan tubuh kita seperti berjalan, mengangkat dan memegang, serta menggerakkan organ dalam tubuh seperti menggerakkan jantung, gerakan usus, dan gerakan organ lainnya. Nah, sekarang buka Ayo Membaca ya Kak, halaman 81. Kita baca sama-sama. Nah, buku akan tampak menarik bila terdapat cover. Cover berfungsi sebagai penarik minat baca. Tentunya cover buku harus dapat mewakili isi dari keseluruhan buku. Cover yang baik adalah cover yang mencantumkan nama penulis dari buku tersebut. Desain dalam membuat cover ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Yang kedua, ada desain penuh warna dan gambar. Untuk cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana, pada cover dengan latar berwarna putih tidak memuat gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Akibatnya cover dominan dengan warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong bertujuan untuk menjadikan cover tampak longgar dan tidak penuh dengan gambar. Yang kedua, desain penuh warna dan gambar. Cover dengan desain penuh warna dan gambar memiliki bagian yang dominan berupa gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan beragam warna yang menarik dan bervariasi. Selanjutnya kita buka halaman 83, masih Ayo Membaca. Gerak antagonis otot. Pasangan otot terdiri atas 2 jenis, yaitu antagonis dan sinergis. Otot antagonis adalah pasangan otot yang melakukan gerak berlawanan terhadap otot yang sedang melakukan kontraksi atau kerjanya berlawanan. Sebaliknya, pasangan otot yang kerjanya saling menunjang disebut otot sinergis. Beberapa macam gerak otot antagonis diantaranya 1.
ekstensi, fleksi. Ekstensi yaitu gerak meluruskan dan fleksi gerak membengkokkan. Contohnya gerakan saat berdiri disebut ekstensi dan jongkok disebut fleksi. Yang kedua ada abduksi, aduksi. Abduksi yaitu gerak menjauhi badan dan aduksi gerak mendekati badan. Contohnya gerak tangan sejajar bahu disebut abduksi dan gerakan sikap sempurna disebut aduksi. Yang ketiga ada depresi, elevasi. Depresi yaitu gerak menurunkan dan elevasi gerak mengangkat. Contohnya gerakan saat menunduk itu disebut depresi dan menengadah itu disebut elevasi. Yang keempat supinasi, pronasi. Supinasi yaitu gerak menengadah tangan dan pronasi gerak menelungkupkan tangan. Yang kelima inversi, eversi. Inversi yaitu gerak memiringkan telapak kaki ke dalam dan eversi gerak memiringkan telapak kaki keluar. Nah, itulah kelima macam gerak otot. Nah, upaya untuk menjaga dan merawat otot diantaranya 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. 2. Melakukan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. 3. Melakukan latihan rutin, contohnya jogging, bersepeda, dan senam. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang kelima, mengonsumsi makanan yang bergizi. Dan yang keenam, meringankan nyeri otot dengan krim otot. Nah, untuk selanjutnya buka halaman 85. Ayo membaca ya Kak. Bahaya kekurangan kalsium dan cara mencegahnya. Asupan kalsium pada orang dewasa itu membutuhkan sekitar 1000 mg. Dan untuk lansia berusia di atas 50 tahun membutuhkan sekitar 1200 mg per harinya. Nah, kemudian gejala kekurangan kalsium ini ditandai dengan kesemutan, kram, kejang, kuku mudah patah, rambut rapuh, mudah lelah, serta tulang rapuh. Penyebab kekurangan kalsium yaitu kurangnya asupan vitamin D, vegetarian, efek samping obat-obatan, dan gangguan penyerapan nutrisi. Cara mencegah tubuh kekurangan kalsium diantaranya 1. Konsumsilah makanan dan minuman yang kaya akan kalsium. 2. Konsumsilah suplemen kalsium secara tepat untuk mengatasi dan mengurangi risiko kekurangan kalsium. Nah, selanjutnya halaman 87 ya Kak. Ayo membaca. Gambar cover tergolong ke dalam jenis gambar ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Belanda yaitu illustratie yang berarti menerangkan atau memperjelas. Gambar ilustrasi adalah gambar yang berfungsi menerangkan, menjelaskan, menceritakan, dan sekaligus memperindah suatu karangan. Dalam menggambar terdapat 2 teknik yang digunakan, yaitu teknik kering dan basah. Menggambar dengan teknik kering yaitu tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Media yang digunakan bisa pensil, krayon, dan ballpoint. Nah, untuk selanjutnya teknik yang kedua adalah yaitu teknik basah. Nah, media yang digunakan pada teknik basah adalah air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Nah, sekarang kakak kerjakan tugasnya ya. Tugasnya ini masuk ke nilai PH. Nah, jawablah pertanyaan dengan benar. 1. Buatlah sebuah kalimat tanya dengan menggunakan kata otot. 1 buah saja ya Kak kalimat tanyanya.
Kemudian yang kedua, tuliskan 2 macam desain dalam membuat cover. Kakak sebutkan ya dua-duanya. Kemudian yang ketiga, jelaskan pengertian otot antagonis. Apa sih pengertian otot antagonis itu? Silahkan kakak tulis ya di nomor 3 jawabannya. Yang keempat, bagaimana upaya untuk menjaga dan merawat otot? Kakak tulis ya, upaya untuk menjaga dan merawat otot. Dan yang kelima, bagaimanakah cara mencegah tubuh agar tidak kekurangan kalsium? Nah, itulah 5 pertanyaan yang harus kakak kerjakan pada hari ini. Nah, silahkan kakak tulis jawabannya di buku paket tematik ya kak. Kemudian setelah kakak mengerjakannya, nanti kakak foto dan kirimkan Japri via WhatsApp. Nah, untuk batas pengumpulannya yaitu hingga pukul 21 malam nanti ya kak. Baik kak, sekian materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih ya kak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.